Selamat pagi anak-anak, hari ini kita masih membahas matematika yang berkaitan dengan pecahan. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan biasa yang diawali pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Anak-anak simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Contoh soal yang pertama ada 2/3 dikurang 1/3. Cara menyelesaikannya adalah langsung kurangkan pembilang tanpa mengurangkan penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya ada 3, 3-nya tetap. Kemudian pembilangnya langsung dikurangkan. 2 dikurang 1 sama dengan 1/3. Baik, kita beralih ke materi selanjutnya yaitu pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini Miss sudah menyediakan contoh soal yaitu 1/2 dikurang 3/4. Nah, karena kedua pecahan ini berbeda jenis, maka kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa sehingga didapatkan yaitu 9/2 lalu kita tuliskan 3/4. Karena di sini masih berbeda penyebut, maka kita carikan penyebutnya dengan menentukan KPK dari 2 dan 4 sehingga yang didapatkan adalah 4. Penyebutnya kita tulis 18, kemudian pembilang yang berada di sebelahnya kita tulis 3. Nah, karena di sini sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal kurangkan pembilangnya, yaitu 18 dikurang 3 dengan penyebut 4. 18 dikurang 3 sama dengan 15. Jangan lupa kita tuliskan penyebutnya 4. Apakah cukup sampai sini saja? Tentu tidak. Kita bisa mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Dengan catatan pembilang harus lebih besar dibandingkan penyebutnya. Nah, di sini sudah betul ya, pembilang lebih besar dari penyebutnya. Tinggal kita bagikan. Jadi 15 dibagi 4. Kita tuliskan terlebih dahulu 15 dibagi 4. 4 dikalikan berapa sehingga hasilnya tidak lebih dari 15. Betul sekali, hasilnya adalah 3 dan 4 kali 3 yaitu 12. Tinggal kita kurangkan hasilnya 3. 3 yang berada di atas kita gunakan atau kita pakai sebagai bilangan bulat, 4 sebagai penyebut, dan 3 yang berada di bawah kita pakai sebagai pembilang. Maka pecahan campurannya menjadi 3/4. Selanjutnya pengurangan pecahan desimal sebagai berikut. 6,06 dikurang 4,115. Nah, karena di atasnya masih ada yang kosong, maka kita tetap tuliskan 0. Dan baru kita kurangkan. Anak-anak mesti ingat posisinya harus sejajar dan disamakan komanya sehingga seperti ini ya, seperti pengurangan biasanya. Jadi kita abaikan terlebih dahulu komanya, lalu kita hitung 10 dikurang 5, 5. Kemudian 5 dikurang 1, 4. 10 dikurang 1, 9. 5 dikurang 4, 1. Jangan lupa kita tuliskan komanya. Anak-anak ingat ya, jika dalam pengurangan pecahan desimal harus disamakan terlebih dahulu komanya ya. Kemudian di sini ada Miss sediakan contoh yang kedua agar kalian dapat memahaminya lebih baik lagi. 101,07 dikurang dengan 79,028. Nah, perhatikan komanya disejajarkan ya. Lalu jika ada di atasnya yang kosong, maka kita tambahkan 0. Anggap saja itu ada 0. Maka tetap kita kurangkan.
tetap kita kurangkan. Nah, seperti Miss tambahkan ini ya, 0. Maka kita kurangkan seperti pengurangan bilangan seperti biasanya. Ingat, abaikan terlebih dahulu komanya. Yang terpenting kalian menguranginya dengan jawaban yang betul, dengan cara yang benar. Seperti ini ya, 10 dikurang 8, 2. 6 dikurang 2, 4. 0 dikurang 0, 0. Kemudian kita pinjam ke sebelahnya menjadi 11. Dan 10 karena dipinjam menjadi 9. Sehingga mendapatkan jawaban 22,042. Jangan lupa ditulis nolnya sejajar dengan yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Karena di sini sudah sama jenisnya, maka kita hanya perlu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kalian bisa lihat lagi di video pembelajaran minggu lalu yang sudah Miss berikan. Maka yang bisa didapatkan pecahan campuran dari 31/2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/2, dan 23/4 diubah ke pecahan biasa menjadi 11/4. Tidak berhenti di sini karena kita harus mengubah penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 2 dan 4, sehingga yang didapatkan adalah 4. Dan pembilang dari 7/2 diubah menjadi 14 dan 11/4. Karena sudah sama, maka kita langsung kurangkan pembilang 14 dikurang 11. Maka yang dihasilkan adalah 3/4. Nah, 3/4 ini tidak berhenti di sini saja. Kita dapat mengubahnya ke dalam pecahan desimal dengan cara 3/4 artinya kan 3 dibagi 4, sehingga dapat hasilnya 0,75. Kemudian kita beralih ke materi pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini sudah ada contoh 2,5 atau pecahan desimal dikurang 1/4/8 sebagai pecahan campuran. Caranya adalah dengan mengubah pecahan desimal dan juga pecahan campuran ke pecahan biasa. 2,5 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/10 karena ada satu angka di belakang koma ya, maka dia artinya per 10. Kemudian 1/4/8 hasilnya 12/8. KPK dari 10/8 adalah 40. Anak-anak bisa mencarinya di rumah ya. Kemudian pembilangnya menjadi 100 dan pembilang yang di sebelahnya menjadi 60, sehingga kita langsung kurangkan 100 dikurang 60 dengan penyebutnya 40, yaitu hasilnya 40/40. 40/40 sama saja 40 dibagi 40 sama dengan hasilnya 1. Nah, anak-anak ingat ya, ini adalah cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Baik, selanjutnya kita sudah membahas cara yang pertama tadi ya. Dan kemudian cara yang kedua. Bagaimana Miss cara yang kedua? Nah, caranya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, di sini pecahan campuran jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 12/8 ya. 12/8 artinya 12 dibagi 8 sehingga hasilnya 1,5. Tinggal kita kurangkan dengan mendapatkan hasil 1. Nah, bagaimana anak-anak? Sama ya, hasilnya sama namun caranya berbeda. Demikian pembahasan matematika hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you.